Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rahmadila dengan NIM 21181900039. Saya dari kelas 3A Pendidikan Matematika Universitas Galuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai persamaan kuadrat materi bab 2 semester 2 kelas 8. Langsung saja kita mulai. Di sini ada 3 pembahasan. Yang pertama, kompetensi inti, yang kedua, kompetensi dasar, dan yang ketiga, penjelasan materi. Mari langsung saja ke kompetensi inti. Di sini ada 4 kompetensi inti. Yang pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi atau gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberdayaan, memahami dan menetapkan pengetahuan atau faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tapak mata. Yang keempat, mengolah, menyaji, dan memperdalam ranah konkret menggunakan, mengurangi, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak dengan yang dipelajari oleh sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang dan teori. Kita kembali langsung ke pembahasan yang kedua, yaitu kompetensi dasar. Di sini ada 2 kompetensi dasar. Yang pertama 3.2 yaitu menjelaskan akar persamaan kuadrat satu variabel dengan cara faktorisasi dan melengkapi kuadrat sempurna. Yang kedua 4.4 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat dan masalah nyata. Kita kembali ke menu utama, langsung saja ke penjelasan materi. Untuk pembahasannya ada 5 materi. Yang pertama, menentukan akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Yang kedua, menentukan persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Yang ketiga, diskriminan. Yang keempat, menetapkan persamaan kuadrat baru. Dan yang terakhir, menetapkan persamaan kuadrat dalam masalah nyata. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu menentukan akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Dapat kita lihat ada persamaan AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Di sana A, B, dan C merupakan konstanta. Konstanta adalah simbol yang menunjukkan bilangan tertentu. Konstanta terdapat pada suku AX dan BX, bisa juga disebut koefisien. Mari kita lanjutkan. Dalam bentuk X kuadrat kurangi B kuadrat sama dengan 0, dengan contoh soal X kuadrat kurangi 4 sama dengan 0, kita faktorkan menjadi X kurangi 2 kali X tambah 2. Dapat dilihat jadi X min 2 sama dengan 0 atau X tambah 2 sama dengan 0, X1 sama dengan 2, dan X2 sama dengan min 2. Jadi himpunan selesainya adalah 2, min 2. Yang kedua ada bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Contoh soalnya X kuadrat tambah 10X tambah 25 sama dengan 0. Kita faktorkan menjadi X tambah 5 kali X tambah 5. Jadi X tambah 5 sama dengan 0 atau X tambah 5 sama dengan 0. Jadi X1 sama dengan min 5 dan X2 sama dengan min 5. Jadi himpunan selesaiannya adalah min 5, min 5. Untuk alternatif penyelesaian, contohnya X kuadrat kurangi 25 sama dengan 0, tulis persamaannya, lalu X kuadrat tambah 0, X sama min 25 sama dengan 0. Tulis bentuk lain sehingga tampak koefisien X. 2 bilangan yang jika dikalikan menghasilkan min 2 dan jika dijumlahkan hasilnya 0 adalah 5 dan min 5. Jadi X kuadrat tambah 5X kurangi 5X min 25 sama dengan 0. Lalu ubah 0x menjadi 5x kurangi 5x. Jadi x kuadrat tambah 5x kurangi 5x tambah 25. Beri tanda kurung, perhatikan bahwa min 25 berubah menjadi plus 25. Lalu kita faktorkan bentuk aljabar dalam kurung gunakan sifat distributif menjadi x kali x tambah 5 min 5 kali x tambah 5 sama dengan 0 menjadi x kurangi 5 kali x tambah 5 sama dengan 0. Kita jadi faktor 0 dengan x kurangi 5 sama dengan 0 atau x tambah 5
sama dengan 0. Jadi untuk X1 sama dengan 5 dan X2 sama dengan min 5. Jadi nilai X memenuhi persamaan X kuadrat kurangi 25 sama dengan 0, X1 sama dengan 5 dan X2 sama dengan min 5. Jadi himpunan penyelesaian dari X kuadrat kurangi 25 sama dengan 0 adalah min 5,5. Kita ke menu utama lagi, kita langsung saja ke materi kedua, yaitu menentukan persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Kita dapat contoh akar persamaan kuadrat X pangkat 2 sama dengan 9. Ekuivalen dari persamaan kuadrat X kuadrat tambah sama dengan 9 adalah X akar 9 atau X min akar 9. Dapat disederhanakan menjadi X tambah sama dengan 3 atau X sama dengan min 3. Jika X kuadrat sama dengan K, di mana K sembarang nilai real, maka X sama dengan K atau X sama dengan min K. Lalu ke contoh yang kedua, akar persamaan X tambah 5 dikuadratkan sama dengan 16. Sesuai sifat akar kuadrat, maka diperoleh X tambah 5 sama dengan positif negatif 4. Sehingga X sama dengan positif negatif 4 dikurangi 5 menunjukkan ada dua akar, yaitu X tambah 4 kurangi 5 atau X min 4 kurangi min 5. Jadi X sama dengan min 1 atau X sama dengan min 9. Langsung saja ke contoh bentuk X kuadrat kurangi B kuadrat. Contoh yang pertama, X kuadrat kurangi 4 sama dengan 0, X kuadrat min 4 pindah ruas jadi positif. Jadi X sama dengan akar 4, X sama dengan positif negatif 2. Jadi untuk X pertama yaitu 2 dan X kedua yaitu min 2. Jadi himpunan selesainya adalah 2, min 2. Lalu dalam bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Ada soal X kuadrat tambah 10X tambah 25 sama dengan 0. X kuadrat tambah 10X, 25 pindah ruas menjadi negatif 25. Jadi X kuadrat tambah 10X tambah 10 per 2 kali pangkat 2 sama dengan min 25 tambah 100 per 4. Jadi X tambah 5 dikuadratkan sama dengan 0. X tambah 5 sama dengan positif negatif akar 10. X tambah 5 sama dengan 0, jadi X min 5. Jadi X pertama dan X kedua adalah min 5. Jadi himpunan selesaiannya adalah min 5, min 5. Kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu diskriminan. Diskriminan pada persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 dengan A tidak sama dengan 0, yaitu D sama dengan B kuadrat kurangi 4AC. Tentukan diskriminan pada persamaan kuadrat berikut, yaitu X kuadrat tambah 2X min 8 sama dengan 0. D sama dengan 2 pangkat 2. Kita masukkan ke dalam rumus D tambah sama dengan B kuadrat kurangi 4AC. Jadi D sama dengan 2 kuadrat kurangi 4 kali 1 kali min 8. Jadi 4 tambah 32 hasilnya 36. Jadi D lebih besar daripada 0. Kalian dapat mengidentifikasikan jenis selesaian pada suatu persamaan kuadrat dengan memperhatikan diskriminannya. Kita kembali ke menu utama, lanjut ke materi keempat, yaitu menentukan persamaan kuadrat baru. Yang selanjutnya menentukan persamaan kuadrat baru. Contoh soalnya, persamaan kuadrat yang akar-akarnya 5 dan min 2 adalah, misal akar-akar yang diketahui adalah X1 sama dengan 5 dan X2 sama dengan min 2. Maka dapat dinyatakan dalam bentuk X kurangi 5 sama dengan 0 dan X tambah 2 sama dengan 0. Sehingga persamaan kuadrat yang terbentuk adalah X kurangi 5 dikali X tambah 2 sama dengan 0. Kita menggunakan PLDA pertama, luar, dalam, dan akhir. Dikalikan jadi X kuadrat tambah 22 kurangi X kuadrat tambah 2X kurangi 5X kurangi 10 sama dengan 0. Jadi X kuadrat kurangi 3X kurangi 10 sama dengan 0. Jadi persamaan kuadrat yang akar-akarnya 5 dan min 2 adalah X kuadrat kurangi 3X kurangi 10 sama dengan 0. Kita kembali ke menu utama, kita bahas pembahasan yang terakhir, yaitu penerapan persamaan kuadrat dalam masalah nyata. Di sini terdapat soal, luas sebidang tanah berbentuk persegi panjang adalah 4.320 meter persegi. Jika panjang tanah itu 12 meter, lebih panjang daripada lebarnya, berapakah panjang dan lebar sebidang tanah tersebut?
Misal panjang tanah adalah P meter dan lebar tanah adalah X meter. Maka P sama dengan 12 tambah X meter dengan luas tanah X kali P. Jadi 4320 kali X sama dengan X. Jadi 4320 sama dengan X kali P. 4320 sama dengan X, kita masukkan P-nya dengan 12 tambah X. Jadi, X kuadrat tambah 12X kurangi 4320 sama dengan 0. Kita faktorkan menjadi X kuadrat, kita faktorkan menjadi X tambah 72 kali X kurangi 60 sama dengan 0. X tambah 7 sama dengan 0 atau X min 60 sama dengan 0. Jadi, X pertama min 72 dan X kedua adalah 60. Karena ukuran panjang pada sebidang tanah tidak pernah negatif, maka X memenuhi adalah X sama dengan 60. Untuk X sama dengan 60, maka panjang tanah adalah, kita menggunakan rumus P sama dengan 12 tambah X. Kita masukkan X-nya jadi 60, jadi 60 tambah 12 sama dengan 72. Jadi panjang dan lebar tanah tersebut adalah 72 meter dan 60 meter. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.